saya Hafsah Nur Hafidah. Saya dari jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya akan menyampaikan laporan PPL daring saya. Seperti yang kita ketahui, dalam kondisi wabah seperti ini, bertatap muka bisa menyebabkan penularan virus corona menjadi semakin cepat. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan telah mengambil keputusan mengeluarkan kebijakan bahwa di era pandemi seperti ini, pendidikan atau sekolah dilaksanakan secara daring dari rumah saja. Menindaklanjuti hal ini, IAIN Tulungagung melaksanakan PPL gelombang 2 tahun 2020 ini secara daring di desa tempat tinggal masing-masing. Oleh karena itu, sesuai dengan jurusan saya mengambil lokasi di UPZ Masjid Darul Ulum yang terletak tidak jauh dari rumah saya. Dalam video ini, poin-poin yang akan saya sampaikan adalah profil lembaga, kemudian dasar pemikiran, kemudian permasalahan yang saya teliti, pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebelum saya menjelaskan lebih mendalam tentang laporan PPL saya akan menjelaskan terkait profil lembaga tempat saya melaksanakan PPL pada kesempatan kali ini. Nama lembaga yang saya tempati adalah UPZ Masjid Darul Ulum atau Unit Pengumpul Zakat Masjid Darul Ulum. Pada dasarnya, unit pengumpul zakat di masjid sebelum diresmikan sudah ada sejak awal kepengurusan takmir masjid ini dibentuk. Karena sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat untuk membayar zakat fitrah, terutama zakat fitrah mereka di masjid terdekat tempat mereka tinggal. Salah satunya adalah Masjid Darul Ulum ini. Kemudian pada tahun 2017, Basnas Tulungagung menerbitkan surat keterangan yang meresmikan terbentuknya unit pengumpul zakat yang terorganisir dengan Basnas Tulungagung. UPZ Masjid Darul Ulum ini terletak di Dusun Tanggulangin, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung, dan diketuai oleh Bapak Imam Sopini dengan sekretaris Bapak Sueb, dan ada 11 anggota lainnya, yakni bisa dilihat di tampilan berikut ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait isi laporan PPL saya. Judul yang saya ambil tentang laporan ini adalah analisis perbedaan teori pengelolaan zakat dan aplikasinya di UPZ Masjid Darul Ulum, Tanjung Sari, Tulungagung. Dasar pemikiran yang saya ambil adalah zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh, berkembang, menyucikan, atau membersihkan. Sedangkan menurut terminologi syariah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana yang telah ditentukan. Kemudian zakat itu sendiri dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama adalah zakat fitrah atau zakat yang kita keluarkan di saat bulan Ramadan untuk membersihkan diri kita. Kemudian ada zakat mal atau zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan penerima zakat itu sendiri telah ditentukan, yakni ada 8 kelompok. Yang pertama adalah orang fakir, kemudian orang-orang miskin, kemudian amil atau pengurus zakat, kemudian ada para mu'alaf yang dibujuk hatinya, kemudian ada orang yang memiliki hutang atau biasa disebut ghorim, kemudian ada fisabilillah, kemudian ada ibnu sabil. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan peraturan ini, maka saya akan menganalisis perbedaan teori pengelolaan zakat dan pengaplikasiannya di UPZ Masjid Darul Ulum.
Selanjutnya, permasalahan yang ingin saya teliti adalah bagaimana perbedaan teori pengelolaan zakat dan aplikasinya di UPZ Masjid Darul Ulum Tanjung Sari Tulungagung. Selanjutnya kita akan masuki pembahasan. Pengelolaan zakat sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Disebutkan pengertian pengelolaan yaitu pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan pengertian zakat menurut Undang-Undang tahun 2003 sedangkan pengertian zakat sendiri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerimanya. Pengumpulan zakat itu bisa diartikan suatu kegiatan dalam mengumpulkan atau menghimpun dana zakat. Pengumpulan zakat didasarkan pada firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya ambillah zakat bebas. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa unit pengumpul zakat atau UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Basnas untuk membantu pengumpulan zakat di setiap desa atau instansi. Selanjutnya pada pasal 2 disebutkan pengumpulan zakat meliputi ada zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal sendiri terdiri dari ada zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya. Kemudian ada uang dan surat berharga lainnya. Ada juga zakat perniagaan atau perdagangan, zakat pertanian, zakat perkebunan, dan zakat kehutanan. Kemudian ada zakat peternakan dan perikanan, ada zakat pertambangan, zakat perindustrian, zakat pendapatan jasa, dan yang terakhir adalah zakat dari likas. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Istilah pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti menyalurkan atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Oleh karena itu, kata itu mengandung makna pemberian zakat kepada para mustahik zakat secara konsumtif. Sedangkan istilah pendayagunaan berasal dari kata daya guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna bahwa pemberian zakat kepada mustahik secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkannya. Pendistribusian zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah, sosial mengharuskan pendistribusian zakat diarahkan pada model produktif daripada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaannya, model pendayagunaan zakat pada penyaluran dana diarahkan pada sektor-sektor pembangunan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahik. Kemudian, perbedaan dari teori yang telah saya sampaikan dengan aplikasinya di UPZ Masjid Darul Ulum Desa Tanjung Sari ini adalah, dalam teori di atas ada perbedaan yang paling menonjol dalam pengaplikasiannya, yaitu tidak adanya penghimpunan zakat mal. Dari satu perbedaan ini, memberikan pengaruh yang cukup besar dalam kegiatan pengelolaan zakat di UPZ Masjid Darul Ulum ini, yaitu pola pendistribusian yang dilakukan hanya bersifat konsumtif. Hal ini dikarenakan zakat yang terhimpun hanya sebatas zakat fitrah, yang dimana pendistribusiannya harus berbentuk bahan pokok daerah tersebut. Dan di desa Tanjung Sari sendiri, bahan pokok yang biasa digunakan oleh masyarakat adalah beras. Jadi, mustahik sekitar masjid hanya bisa merasakan manfaat dari zakat fitrah saja. Berbeda dengan zakat mal, pendistribusian zakat mal tidak harus konsumtif. Amil bisa memvariasi pola pendistribusian sesuai kebutuhan para mustahik. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari penelitian ini adalah pengelolaan zakat meliputi kegiatan penghimpunan zakat, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
Penghimpunan zakat sendiri dapat diartikan suatu kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana zakat. Sedangkan pendistribusian merupakan kegiatan membagikan zakat yang telah terkumpul pada para mustahik. Dan pendayagunaan sendiri diartikan sebagai pemberian dana zakat yang ditujukan agar para mustahik bisa mengembangkan potensi dirinya dan bisa mengubah dirinya menjadi muzaki yang dapat membayar zakat. Penghimpunan zakat menjadi sangat penting karena dengan zakat yang terkumpul, fungsi pengelolaan zakat lainnya dapat berjalan secara maksimal. Jadi, tanpa adanya penghimpunan zakat, terutama zakat mal, fungsi pendistribusian dan pendayagunaan tidak akan bisa berjalan, dan tujuan untuk mengentaskan para mustahik dari kemiskinan tidak akan dapat tercapai. Demikian tadi laporan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya tampilkan beberapa dokumentasi pelaksanaan wawancara saya terhadap beberapa narasumber dari Mubazat Masjid Biro. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.